sebaik-baik amal adalah orang yang sholat tepat pada waktunya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan bahas tentang metode memahami hadis, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah ilmu ma'adil hadis. Tapi sebelum itu, kita akan bahas sedikit tentang latar belakang munculnya ilmu ma'adil hadis ini. Langsung aja yuk, here we go. Teman-teman, sebenarnya kajian tentang bagaimana memahami hadis ini sudah ada sejak hadirnya Nabi Muhammad SAW, terutama ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul, yang kemudian dijadikan panutan atau uswatun hasanah oleh para sahabat. Dengan kemahiran berbahasa Arab para sahabat, maka pada saat itu nyaris tidak ada masalah atau kesulitan dalam memahami sabda-sabda Rasulullah SAW. Kalaupun para sahabat merasa kesulitan dan kebingungan dalam memahami suatu redaksi dari sebuah hadis, maka para sahabat akan langsung melakukan konfirmasi atau bertanya tentang kebenaran maksud dari hadis tersebut. Contohnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pada saat itu salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, apakah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasul menjawab, "Al-hal wal murtahil." Pada saat itu sahabat itu tidak paham tentang maksud apa itu al-hal wal murtahil. Kemudian bertanya lagi, "Wahai Rasul, apa itu al-hal wal murtahil?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir, dan setiap kali ia selesai membacanya, ia mengulanginya lagi. Nah, masalah mulai muncul ketika wafatnya Rasulullah SAW. Ketika para sahabat dan generasi selanjutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya, mulai tidak lagi bisa untuk bertanya langsung atau mengkonfirmasi secara langsung tentang kebenaran dari sebuah hadis. Apalagi terkadang Rasulullah itu sering menggunakan kata-kata yang bersifat majazi, rumzi, kiasi, ataupun gharib. Masalah semakin kompleks ketika Islam sudah mulai menyebar ke seluruh daerah-daerah, apalagi ke daerah non-Arab, yang mana mereka juga merasa kesulitan memahami sebuah hadis, apalagi jika bertemu dengan sebuah hadis yang dirasa perlu penelitian atau penafsiran secara mendalam. Sehingga mereka merasa kesulitan dalam memaknai sebuah hadis, which is orang-orang yang berada di daerah luar non-Arab ini tadi. Itulah sebabnya para ulama berusaha untuk menjembatani problem-problem tersebut, sehingga muncullah istilah yang dinamakan fikih hadis atau syarah hadis, yang saat ini kita kenal dengan ilmu ma'adil hadis. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan ilmu ma'adil hadis. Apa itu ilmu ma'adil hadis? Ialah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami sebuah hadis dilihat dari beberapa aspek. Apa aja aspeknya? Nah, ini perhatikan. Yang pertama, aspek sistematis dan struktur linguistik dari hadis tersebut. Yang kedua, konteks munculnya hadis tersebut. Yang ketiga, posisi atau kedudukan Nabi ketika menyampaikan hadis tersebut. Misalnya, Nabi sebagai seorang manusia biasa, atau sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang hakim, atau sebagai seorang panglima perang misalnya. Yang keempat, konteks audiensnya, which is kepada siapa Nabi menyampaikan hadis tersebut. Apakah kepada anak kecil, apakah kepada orang tua, kepada para sahabat, atau bahkan kepada orang-orang yang menentang Islam. Kemudian yang kelima, tentang bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu yang dihubungkan dengan konteks masa kini, sehingga dapat menangkap maksud secara tepat tanpa harus kehilangan relevansinya dengan konteks masa kini. Ya, kalian tahu lah ya, zaman kan sifatnya dinamis, jadi ya untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami sebuah hadis. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa saja metode dalam memahami hadis dalam ilmu ma'adil hadis ini. Aku akan bahas 3 poin penting, yang mana referensinya aku ambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Haji Abdul Mustaqim MAG dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ma'adil Hadis, Paradigma Interkoneksi dengan berbagai teori dan metode dalam memahami hadis. Langsung aja yuk, here we go. Pertama, dengan menggunakan teori asbabul wurud. Apa itu asbabul wurud? Ialah sebab-sebab atau kondisi yang melatar belakangi Nabi dalam menyampaikan sabdanya. Di sini aku akan bahas tentang 4 faktor yang melatar belakangi Nabi menyampaikan sabdanya. Yang pertama, al-bu'du al-mukhatibi, di mana faktor ini berasal dari diri Nabi sendiri sebagai pembicara. Contohnya, ketika Nabi melaksanakan ihram dan kemudian Nabi merasakan sakit kepala. Dan pada saat itu Nabi dibekam oleh seorang sahabat bernama Abu Thaibah. Nah, sampai sekarang bekam untuk mengobati sebuah penyakit ini dijadikan sunnah oleh masyarakat.
Yang kedua, al-bu'du al-mukhatabi, yakni faktor kepada siapa Nabi bersabda. Contohnya, sikap Nabi kepada orang yang suka menunda-nunda sholat. Kemudian Nabi pun bersabda, sebaik-baik amal adalah orang yang sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, al-bu'du al-zamani, yaitu faktor di mana suatu zaman atau masa yang melatar belakangi Rasul menyampaikan sabdanya. Kalian tahu lah ya, bahwa ziarah kubur itu sempat dilarang oleh Rasul sebelum diperbolehkannya. Karena apa? Yaitu karena pada masa dahulu, ketika orang-orang berziarah kubur bukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal itu tadi, tapi untuk berbuat kemusyrikan. Yang keempat, al-bu'du al-makani, yaitu faktor yang berkaitan dengan tempat atau kondisi geografis di mana Nabi menyampaikan sabdanya. Pada sebuah hadis atau sabdanya Rasul yang mengatakan bahwa tidak ada lagi hijrah sesudah pembukaan kota Mekah, tetapi jihad dan niat. Apabila kalian ingin keluar untuk berjihad, maka keluarlah. Kedua, pendekatan sosio-historis, yang mana pendekatan ini menggabungkan antara teks hadis dengan fakta historis yang harus divalidasi terlebih dahulu dengan kajian jarh wa ta'dil. Dan juga fakta sosial yang mana redaksi dalam hadis ini berkaitan erat dengan kondisi, tradisi, atau budaya di suatu masyarakat tertentu. Contohnya, hadis tentang larangan perempuan bepergian sendiri tanpa ditemani oleh mahram atau suaminya. Dalam hadis ini tidak ditemukan konteks asbabul wurud khususnya, tetapi Nabi menyampaikan hadis ini karena kekhawatiran Nabi sendiri terhadap kondisi perempuan pada masa itu. Ya kalian tahulah ya, pada saat itu Arab transportasinya masih menggunakan onta. Bahkan gurun pasir di sana sangat lebar sekali. Dan pada saat itu perempuan bepergian sendiri masih dianggap tabu dan kurang etis. Berbeda dengan konteks kekinian di mana perempuan saat ini sudah diperbolehkan untuk keluar sendiri dalam beraktivitas, mencari ilmu, melakukan ibadah haji dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari segi transportasinya sudah mulai canggih. Alat komunikasinya juga semakin canggih sehingga meningkatkan keamanan perempuan dalam bepergian sendiri tanpa harus ditemani oleh suami atau mahramnya. Ketiga, teori memahami hadis mukhtalif. Apa itu hadis mukhtalif? Ialah sebuah hadis yang sulit dipahami karena dalam redaksinya terdapat kata-kata yang janggal atau muskil, sehingga dibutuhkan beberapa pendekatan atau cara dalam memahami hadis ini. Dan cara-cara tersebut diantaranya adalah yang pertama ada metode jam'u wal taufik, di mana metode ini menggabungkan atau mengkompromikan dua hadis yang tampak bertentangan. Tapi dengan syarat bahwa kedua hadis ini harus sama-sama memiliki kualitas yang sahih dari segi matanya. Yang kedua ada metode tarjih, di mana upaya mengkompromikan dua hadis tadi tidak berhasil, maka dilakukan metode tarjih, yakni memilih salah satu hadis dari dua yang bertentangan tadi, mana kualitasnya yang lebih unggul, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau dalil. Yang ketiga ada metode nasih wa mansuh. Dari katanya aja udah nasih wa mansuh, berarti ada hadis yang harus dihapus dan ada hadis yang menghapuskan. Tapi aku mau disclaimer dulu bahwa yang berhak untuk menghapus sebuah hadis atau ketetapan ini hanyalah Rasulullah SAW, sehingga metode ini sudah tidak bisa diimplementasikan di masa sekarang gitu ya. Nah, metode yang keempat dinamakan metode tawakuf, yang mana menghentikan atau mendiamkan sebuah hadis sampai nanti ada keterangan hadis lain dan memilih manakah dari dua hadis ini yang boleh diamalkan. Nah, metode yang terakhir adalah metode takwil atau metode hermeneutik. Ketika keempat metode yang sudah dijelaskan tadi sudah tidak berhasil lagi, maka digunakanlah metode takwil. Yang mana metode ini dilakukan pengkajian sebuah hadis sehingga dapat ditemukan ketepatan maknanya, baik hadis yang bersifat tekstual, kontekstual, maupun hadis yang bersifat liberal. Nah, jadi itulah pembahasan aku terkait dengan beberapa metode hadis. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman, dan jika ada informasi yang kurang, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar aja. See you the next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.